Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberi kesuksesan, kesehatan, selalu. Amin. Teman-teman dan kawan-kawan semuanya, hari ini saya dan teman saya akan berbincang mengenai profesi keguruan pendidikan agama Islam. Saya akan berbincang dengan salah satu ustadzah pengasuhan di Pondok Pesantren Azmania Putri. Dia ini adalah teman dekat saya dahulu di pondok dan sekarang alhamdulillah ustadzahnya sudah lulus alumni UNIDA, Universitas Darussalam Gontor, angkatan ke-43. Alhamdulillah, Masya Allah. Dia ini sangat mahir dalam bahasa Arab, Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan sekarang, teman saya ini sedang mengabdi di salah satu pendidikan Islam. Saya perkenalkan Ustadzah Maulaya Ratu Zakia Falda, SPD. Kaifa halukum Ustadzah? Alhamdulillah, kaifakum saudara. Alhamdulillah, innani bil khair. Masya Allah, akhirnya kita ketemu ya Ustazah. Ini ceritanya saya berdua. Gimana sih perjalanan antum kok bisa gitu loh sampai di Azmania ini, di pondok pesantren Azmania, dari yang dulunya apa di pondok atau gimana gitu. Tolong diceritakan sedikit saja. Jadi sebelumnya itu saya setelah lulus sidang itu kan diperbolehkan untuk pulang ya namanya. Iya. Pulang. Habis itu waktu itu tanggal waktu Desember. Dan saya pulang itu Januari. Sedangkan saya wisuda itu di bulan Juli, jadi masih cukup jauh jaraknya antara pulang dan wisuda. Dan saya kebetulan di rumah itu tidak bisa untuk mengelamar itu juga susah karena juga ijazahnya belum keluar gitu. Jadinya saya di rumah itu mencari informasi mengenai guru atau apapun itu yang bisa saya kerjakan. Jadi saya memutuskan untuk mengambil job desk itu seperti guru di bimbel, salah satu bimbel di Ponorogo. Dan setelah itu saya mencoba untuk mendaftar di beberapa sekolah, tetapi itu darurat ya teman-teman di pesantren Azmania. Masya Allah, alhamdulillah Ustazah. Akhirnya menemukan tempat ya Ustazah ya. Kalau motivasi antum kan dulu antum dari UNIDA, itu ambilnya prodi apa? PAI sebenarnya. PAI juga ya, alhamdulillah Masya Allah. Apa sih yang menjadi motivasi antum kenapa kok pilih PAI atau mendaftar di pendidikan Islam yang saat ini antum tekuni atau antum abdi? Jadi yang pertama itu guru agama ya. Jadi dasarnya itu kalau PAI itu nanti menjadi guru agama. Nah kenapa? Orang yang mengajarkan agama itu. Karena yang mengajarkan agama seperti halnya itu menyebarkan kebaikan. Karena pelajaran agama itu bukan hanya bagi dunia saja, tapi juga kelak akan berguna di akhirat. Kira-kira ada nggak sih Ustazah tokoh inspirasi gitu untuk saya ini guru agama itu ada nggak sih? Ya jadi itu saya itu waktu kecil itu emang cita-cita menjadi dosen ya saya. Tetapi ini saya kan masih baru lulus, jadi saya mau dulu nantilah mungkin insya Allah untuk melanjutkan kuliah lanjut waktu S2-nya. Jadi saya sekarang memutuskan untuk menjadi guru karena apa motivasi saya dulunya itu saya itu banget. Jadi itu saya itu berpesan kalau misalnya Anda menjadi guru atau dosen atau ya gurunya itu tolong usahakan untuk menjadi guru agama. Ya, Terus untuk apa ya namanya insya Allah kan ilmunya itu juga ngalir gitu ya. Ilmunya juga bukan ilmu aja, kebaikan, ilmu seperti itu kan kita juga mengajarkan, menebarkan hal-hal yang baik.
Berarti untuk menebar kebaikan ya intinya. Kalau tugas atau tanggung jawab seorang guru pendidikan agama Islam itu apa? Jadi tugasnya sebagai guru pendidikan yang pertama itu ya yang tadi saya bilang, yang pertama itu untuk menyebarkan hal kebaikan, di situ menanamkan keimanan, ya, menanamkan keimanan sejak dini. Mulia sekali ya, Masya Allah. Jadi apa namanya, nilai-nilai keimanan itu ditanamkan sejak dini. Ya, Kalau sepengetahuan antum nih ya, untuk menyusun rencana pelajaran yang efektif untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, kan sekarang kan banyak tuh anak-anak itu yang mudah bosan lah, yang kurang tertarik dengan mata pelajaran ini. Itu gimana sih rencananya? jadi yang pertama itu kita harus mulai ya, mendekatan dengan anak didik terlebih dahulu sebelum kita mulai mengajar. Setelah itu kita fokuskan kepada mereka. Kita harus turuti apa yang mereka. Jadi jangan biarkan kelas itu kosong hampa. Nanti tahu istilah atau rikotu ahamu minal madan. Ya. Yang seperti Iya. kita pernah belajar dulu di pondok. Iya. Jadi kalau untuk pelajaran kita mengajar itu kita usahakan Atoriko itu seperti metode pelajaran. Kita lebih kita buat seefektif mungkin kelasnya. Baru kita adakan guru mudaris gitu. Guru mudaris itu bukan hanya jadi ngajar itu nggak cuma untuk ngajar aja gitu ya. Ya teman-teman hanya ngajar cuma mengajarkan ilmu juga. Kita juga harus dengan dengan hati-hati gitu. Habis itu kita juga harus tahu kemampuan anak-anak gitu seberapa ya masing-masing anak kita harus tahu kemampuannya mereka juga. Setelah itu baru kita misalnya anak ini tuh beda dengan yang satunya itu kita coba mungkin dia nggak bisa kalau belajarnya bareng-bareng kita dekatkan ke mereka. Jadi mengajar itu nggak cuma ngajar aja ya, tapi dari hati ke hati. Masya Allah. Tadi kan Atum bilang kalau mengajar itu dari hati ke hati. Nah, kalau seperti itu apa sih tantangan terbesar jadi guru agama Islam? Apa? Jadi kalau menurut saya tantangan terbesar saya sebagai guru ya bukan hanya guru agama juga ya semua guru gitu ya kita ya. Tantangan terbesar itu adalah motivasi belajar siswa. Oh, terletak di motivasi belajar siswa. Jadi motivasi belajar siswa itu seperti kurang relevan gitu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin di sini kan kalau belajar itu tidak terlalu efektif, tetapi mereka itu terbagi-bagi yang motivasi dari mereka pelajaran satunya, habis itu pelajaran lain ekstra atau yang lainnya mungkin mereka lebih sulit untuk mengendalikan untuk mengendalikan perasaan mereka gitu karena tadi faktor terbagi-bagi jadi kita harus mengatasinya itu dengan pertama tadi pendekatan. Habis itu kita juga jangan terlalu memaksa mereka untuk kerja seperti ini ya, harus seperti ini kan. Jadi kalau bisa ya udah sesuai kodratnya mereka belajar. Setelah itu baru kita kalau mereka belum terlalu menguasai dalam satu produk coba dari kitanya itu yang turun tangan ke mereka misalnya seperti kalau di kelas itu mereka mungkin boring gitu pelajarannya tuh hanya dengan mengajar seperti apa ya mereka kok iya gitu mungkin mereka bosan kita coba mungkin seminggu sekali kita adakan pelajaran dengan vektor gitu media belajar atau dengan cara diskusi mereka jadi mereka itu kita
perkelompokan gitu misalnya, itu kan lebih efektif ya, mungkin bertiga-tiga, berdua-dua gitu. Kayak lebih menarik. Iya gitu. Apalagi kalau diskusinya tentang apa namanya kayak permasalahan Iya. zaman saat ini yang terkini gitu ya caranya. Berbicara soal media. Nah, di zaman saat ini kan teknologi itu hal yang lumrah. Maksudnya semua orang punya alat teknologi seperti HP, laptop, dan untuk agama nih ya. Agama Islam terutama, apa sih tantangannya dan manfaatnya bagi anak-anak dalam menggunakan media? Kalau tantangannya itu sepertinya itu bukan hanya untuk pendidikan agama Islam ya sebenarnya, itu untuk tantangannya itu ya, kalau tantangan guru apa namanya pendidikan agama Islam itu misalnya itu mereka belum ada ruhnya untuk belajar agamanya tuh kurang gitu mungkin ya, tapi nggak sekurang yang dua karena mereka sudah dilandaskan gitu kan ajaran agama, mungkin gara-gara mereka terbagi-bagi tadi gitu. Kalau yang media itu apa namanya, kalau media itu kurangnya tuh seperti misalnya kalau ada kita mau listening gitu, listening itu kan memakai person system gitu. Ini ya sistemnya itu nggak baik. Itu kalau misalnya kelas apa namanya kelas satu itu memakai like gue juga ingin mengadakan listening. Jadi kita nggak bisa memakai ininya apa namanya ya itu sih adalah kalau ini itu ya. Tapi ya mungkin kita alihkan dengan media lain ya, seperti diskusi kan banyak gitu kan, bukan cuma dengan media gitu. Kan kalau misalnya media itu kan apa di sini nggak boleh ya Ustazah ya, kayak bawa laptop itu nggak boleh ya Ustazah ya? Boleh, tetapi ya harus kalau cuma ada acara atau misalnya kalau mereka lagi mengerjakan progres atau apa gitu, mungkin ada acara besar gitu, mereka baru pakai jam tapi tidak untuk searching, tapi di sini juga ada sih tab untuk searching jadi Oke, baik teman-teman semuanya, karena ada kendala di tempat kita melakukan podcast tadi, jadi kita alokasikan lokasinya di sini ya Ustazah ya. Oke. Berhubung dengan teknologi Ustazah. Kira-kira ada nggak sih kayak pengadaan seminar? Kan banyak tuh gitu ya. Iya, seperti ya itu juga termasuk. Tapi kalau misalnya guru di sini kan kayak seminar di luar itu ada nggak sih? Kalau untuk seminar di luar itu kita itu adanya seperti kajian ya. Kajian. Sebenarnya itu kajiannya itu berlangsung secara seminggu sekali untuk saja. Tetapi mungkin itu kan ini kan masih barusan mulai acara apa namanya KBM-nya itu baru berjalan dan kembali ya baru masuk tahun baru, jadinya masih belum kondusif gitu acaranya. Jadi kemarin itu baru hari Senin kemarin itu baru ada acara kajian untuk peserta yang di pondok ataupun saja KBM. Saya KBM itu saya yang ngajar. Jadi saya tidak mondok di sini gitu. Dan kalau untuk santrinya sendiri itu juga ada. Jadi benangnya santri karena kan kalau yang sholat Jumat kan sholat Jumat masjid. Jadi kita juga ikut mendengarkan ceramah walaupun itu cuma 5 menit dari ustadznya. Biasanya itu diisi dari pimpinan Ustadz Baidowi sendiri ataupun ustadz-ustadz yang apa namanya ustadz KBM yang lain masih di sini gitu, saya belum pulang. Jadi isinya sama beliau-beliau. Kalau misalnya setiap hari. Iya. Contoh isi gajiannya yang mengena di hati para ustadzah itu apa? Kalau kemarin itu kan masih baru dimulai ya. Iya. Kalau kemarin sih itu masih tentang ini ya, misalnya apa namanya waktu gitu. Tentang waktu gitu. Waktu kasaifu gitu kan. Iya. Ya waktu itu seperti apa namanya pedang gitu. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan pasti waktu yang bermanfaat bagi kita itu pasti bakal merugikan untuk kita.
sangat relevan dengan saat ini Ustazah ya. Iya, Karena kan semakin banyak teknologi kan semakin tergiur juga kayak misalnya scroll iya. sosmed gitu-gitu ya. Betul, betul. Kalau untuk contohnya nih ya, kan kan pasti ada kolaborasi antara ustadzah. Contohnya itu seperti apa? Kolaborasi tentang Acara. agama. Oh, Iya, agama. tentang Kalau agama. di sini itu kan ada acara sekitar kalau di Gondar itu seperti public speaking, muhadharah. Iya, Ini juga ada muhadharah. Kan dari muhadharah itu kan kita anak-anak jadi belajar dari dakwah gitu ya. oh iya. Menyalurkan, menanamkan dakwah. Ini juga mereka juga bisa apa namanya melatih dirinya mereka untuk bicara di depan, melatih mereka agar bisa apa namanya gitu intinya. Iya, iya. Bisa mereka juga apa namanya di sini itu juga ada namanya kalau di Bangka itu JMK kan tahu ya JMK Iya, Jumiatul Khotibah. Khotibah ya. Kalau di sini itu namanya PSC, PSC. jadi public speaking apa club Public Speaking Club. ya. Dan berhubung juga saya megang sama Ustazah Tentara Safa itu tahu ya saya Iya, insya Allah. itu saja sama Ustazah Idin. Jadi kemarin itu baru saja dibuka acaranya. Oh, sedikit. Oh, Iya. iya. Masih baru dibuka kemarin acaranya kan barusan. Jadi kemarin itu kalau pembukaan di sini itu seperti di pondok ada pidato akbar kan. Oh, iya. Jadi kita pilih 2 orang per angkatan untuk mencontohkan ke adik-adiknya. Jadi kelas 1 nggak ikut. Kelas 1 nggak ikut? Enggak. Jadi kemarin itu yang ikut itu dari kelas 2 sampai kelas 5 aja. Kelas 6 kan udah fokus ya sampai kelas. Jadi kelas 2 sampai kelas 5 dan kita pilih itu juaranya itu ada kan pidatonya itu nggak ada Indonesia di sini. Jadi pidatonya hanya Arab dan Inggris. Kemarin itu pilihnya 2 dari Arab dan 2 dari Inggris. Jadi dipilihnya itu kayak dari kelas 2 sampai 5 siapa yang memumpuni gitu ya. Dan nanti paling... rewardnya di sini itu kalau sudah menang itu dia bakal jadi klub tadi PSC itu. Oh gitu, masuk ke klub. Iya. Jadi kalau untuk masuk ke klub itu harus apa namanya setelahnya itu kayak mengeluarkan skillnya dia dalam public speaking gitu ya. Oh iya. Maaf ya kan ada anak yang lepas gitu loh. Oh iya. Nah itu kan dia kan pastinya kan nggak paham kan ya, maksudnya ya pasti dia terlewat gitu loh, dia pasti terlewat pelajarannya. Kalau di sini mana masalah? Gak ada. Kan di sini kan banyak program-program seperti tadi contohnya pidato. Ya, kalau misalnya di dalam kelas nih masuk ke dalam proses pembelajaran di dalam kelas lagi. Kira-kira bagaimana sih cara antum untuk mengevaluasi efektivitas di saat proses pembelajaran berlangsung dan jika itu efektif bagi siswa atau murid-murid atau santri-santri di sini, apa sih feedback yang dirasakan dari orang tua maupun si siswanya itu sendiri? Evaluasinya itu maksudnya di sini apa ya? Evaluasi diri. Kayak kalau misalnya ada yang kurang besok apa? Oh, di sini ada namanya isyraf. Isyraf Bukan isyraf. aja. Iya. Seperti aja. Jadi kalau evaluasi di sini itu saja. Jadi itu mereka itu setiap malam itu ada seperti isyraf gitu saja. Seperti isyraf sebenarnya bukan isyraf. Di sini namanya sharing session. Iya, itu untuk mengevaluasi apa aja yang terjadi dalam hari ini, misalnya mungkin dari pelajaran, dari kehidupan mereka sehariannya itu. Biasanya mereka itu lebih terbuka daripada ngomong langsung kalau di kelas karena banyak temannya. Kalau di kamar kan cuma 12 orang gitu misalnya. Itu mereka itu kalau saya tanya gitu satu-satu atau kendala atau gimana itu kan saya bisa langsung evaluasi, misalnya ada yang sakit juga gitu kan kita langsung turun tangan gitu kan sebagai musyrifah ujungnya gitu. Kalau evaluasinya sih seperti itu saya di sini. Jadi melalui sharing season itu anak-anak jadi lebih terbuka gitu ya. Ustazahnya
Kalau misalnya ada, iya, kira-kira setelah dievaluasi itu, apakah ada nggak sih kayak perubahan bagi si anak itu, maksudnya ya nggak untuk salah satu anak ya di sini, secara umum. Nah, itu ada nggak sih kayak perkembangan dari anak tersebut? Iya sih ya, ya seperti yang saya bilang tadi, kalau habis dari Islam kan mereka lebih terbuka gitu. Iya. Misalnya kalau dia seperti kita ya, kalau misalnya kita sekolah atau apa gitu kan, itu kita kan kalau memandang sih itu nggak enak gitu ya. Nah, Jadi lebih enak itu dicurahkan atau gimana gitu. Sama kayak mereka juga. jadi mereka tuh kayak lebih, Iya, apa namanya, kayak lebih, bisa upgrade diri juga iya, gitu. bisa update diri gitu kan. Iya, Terus ada apa namanya, kayak apa tadi, Islam. israf. Nah itu yang dihadirin ada siapa? Terus dalam museum wujudnya itu Oh. museum wujudnya tuh satu kamar satu. Jadi lebih gitu. mereka iya nggak malu untuk cerita. Oh, jadi mereka bisa mendekatkan diri ya sama Iya. muslimernya itu. Dan kalau saya lihat kalau dari situ kan mereka kan apa ya namanya sering kalau misalnya saya masuk itu kan mereka juga nitip surat atau untuk orang tuanya gitu ya untuk disampaikan ke orang tuanya itu ya mereka ya kalau dari saya lihat suratnya sih itu sisi positif aja sih saya misalnya kabarnya gimana libur gitu kan mereka Iya. juga benar suka ya udah jadi mereka enjoy aja kita terbuka dan dia juga cerita ke orang tuanya juga misalnya apa namanya kalau kesan mereka juga saya baca tuh ya udah nggak terlalu gitu. Nah, tadi kan itu apa namanya, israfnya itu berapa kali? Sehari sekali. Sehari sekali. Oh, masya Allah. Berarti anak-anak seharusnya udah deket ya sama Iya. ustaznya. Nah, kalau misalnya ada nggak sih momen atau cerita yang menunjukkan dampak positif dalam dari proses pembelajaran pendidikan agama Islam itu bagi si siswanya, si anak tersebut itu, ada nggak? Terus, misalnya mereka itu lebih apa namanya dari ini sih karakter mereka Karakter, iya. kan dari keterbukaan itu juga menambah karakter juga ya. Hmm, Karakter mereka lebih apa namanya yang pertama tuh lebih bisa bersosialisasi iya. di situ mereka juga pasti kalau dengan kita kan sebagai misalnya mereka bisa apa namanya membatasi dengan maksud itu dia bisa membedakan mana yang teman apa ngobrol atau berperilaku dengan temannya atau dengan gurunya seperti itu dan juga karakter ini kan nanti langkah baiknya itu juga bisa mereka aplikasikan ketika mereka di rumah nanti kalau teradap ya Jadi harapannya setelah mereka liburan ya, istilahnya liburan ya, itu ya apa yang diajarkan di sini dapat tertanam. Kan selama antum di Unida itu kan paginya pendidikan agama Islam yang saya lihat. Nah, dan sekarang antum itu sudah terjun ke dunia pendidikan Islam itu sendiri. Apa sih pesan atau saran bagi mereka yang ingin menjadi guru pendidikan agama Islam? Dan bagaimana sih cara mempersiapkan diri nih seperti saya yang masih di bangku kuliah, bangku kuliah yang belum sepenuhnya terjun ke dunia pendidikan Islam itu apa saran saya sendiri maupun teman-teman yang menonton? pesan dari saya itu ini, untuk ustazah calon ustazah yang akan terjun ke dunia pendidikan agama Islam itu dalam perkembangan zaman yang semakin maju ini kita usahakan untuk apa namanya memaksimalkan mungkin media atau sebuah metode pembelajaran yang agar juga apa namanya pendidikan agama Islam itu juga ini mengikuti alurnya zaman. Oh iya. Jadi bukan gimana ya istilahnya tuh kalau orang dulu oh kamu belajar di pondok itu kolot atau gimana itu enggak. Nah, kita di sini kayak kalau untuk mengajarkan agama itu sebisa mungkin kita bisa untuk apa namanya bisa memaksimalkan apa sebuah media itu sendiri dan juga apa namanya kalau dari buat
kita semua ya, untuk ustazah-ustazah yang akan menjadi ustazah. Kita sebisa mungkin menanamkan moral-moral keimanan mereka, membentuk generasi muda yang berpengetahuan, berakhlakul karimah, dan juga kelak berguna bagi nusa maupun bangsa, sehingga bisa dapat menghadapi tantangan-tantangan global. Gitu. Jadi pesannya, inti dari pesannya itu kayak untuk calon guru pendidikan agama Islam itu untuk mempersiapkan diri ya. Iya. Yang terutama ya. Untuk menyiapkan untuk anak-anak didik, Iya. calon-calon anak peserta didik kita itu untuk ditanamkan moral Iya. keimanannya, karena kan ya Untuk menghadapi generasi yang semakin tahun ya semakin seperti itu gitu kan ya. Ya itu sih. Terima kasih. Kalau untuk ini harapan kedepannya untuk pendidikan agama Islam ada nggak? Jadi harapan saya untuk guru-guru agama itu yaitu meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk membentuk moral-moral calon peserta didik kita. Wah, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah, jazakillahu khair. Semoga Allah membalas semua kebaikan antum dalam menyampaikan ilmu atau sharing pengalaman selama di sini. Semoga bermanfaat untuk kami, untuk saya dan kami yang mendengar podcast kali ini. Ya. Baik teman-teman semua, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya dan Ustazah Maulaya Ratu Zakiah Falda menyampaikan harapannya bagi calon atau guru-guru pendidikan agama Islam untuk lebih menyiapkan diri untuk mendidik moralitas keimanan pada setiap peserta didik. Karena yang seperti kita tahu sendiri, itu adalah salah satu tantangan zaman yang harus kita hadapi. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujudkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.